Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik praktik dan teori penyusunan klasifikasi arsip. Baiklah, sebelum video ini saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Yuda Surahman dengan NIM 20026116, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, untuk mata kuliah skema klasifikasi arsip dengan dosen pengampu dan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Jihan Nabila, SIIP, MI Kom. Baiklah, untuk seterusnya saya akan membahas yang pertama, yaitu saya akan membahas teori penyusunan klasifikasi arsip. Pada teori penyusunan klasifikasi arsip, menurut saya akan timbul 3 pertanyaan yang sangat umum. Yang pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan penyusunan klasifikasi arsip. Yang kedua yaitu apakah penyusunan klasifikasi arsip itu penting untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara penyusunan klasifikasi arsip yang benar. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teori penyusunan klasifikasi arsip. Untuk teori penyusunan klasifikasi arsip yaitu suatu pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi atau lembaga menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan dan juga suatu penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis, berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi pencipta dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip yang telah kita klasifikasikan. Baiklah, untuk yang pembahasan yang tadi menurut saya sudah menjawab satu pertanyaan mengenai apa itu yang dimaksud dengan penyusunan klasifikasi arsip. Untuk pembahasan yang kedua yaitu apakah penyusunan klasifikasi arsip itu penting untuk dilakukan? Tentu saja klasifikasi arsip ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan kegunaannya pada klasifikasi arsip ini sangat penting bagi kalangan suatu lembaga atau instansi, dikarenakan dalam proses penggunaan arsip tentunya suatu lembaga pasti memiliki banyak dokumen penting. Tentu saja klasifikasi arsip ini sangat membantu dalam suatu lembaga dalam penyimpanannya atau menggolongkannya terhadap suatu penggolongan yang terdapat pada dokumen penting tersebut. Ini digunakan sebagai dasar pemberkasan dan temu kembali arsip. Sedangkan dalam kegiatan penyusunan arsip, klasifikasi arsip dijadikan dasar penyusunan jadwal retensi arsip. Selain digunakan sebagai penggolongan suatu arsip, penyusunan klasifikasi arsip ini juga berguna sebagai memfilter arsip-arsip yang ada dalam suatu instansi atau lembaga. Baiklah, saya rasa sudah menjawab 3 pertanyaan pada pembahasan yang ada tadi. Untuk seterusnya saya akan membahas mengenai tahapan dalam penyusunan klasifikasi arsip. Ada beberapa tahapan dalam menyusun klasifikasi arsip seperti berikut. Tahapan yang pertama yaitu menata dan menyusun pemberkasan arsip atau file yang akan diklasifikasi. Maksudnya di sini itu kita akan menata dulu dan menyusun segala dokumen penting yang ingin kita beri kode klasifikasi atau ingin kita klasifikasikan. Setelah menyusun pemberkasan arsip atau file tadi, kita akan menentukan kode klasifikasi, baik itu dari masalah fasilitatif atau yang kedua yaitu masalah substantif. Dua masalah ini merupakan masalah pokok yang selalu saja hadir sebagai penentu kode klasifikasi arsip tersebut. Masalah fasilitatif merupakan masalah pembantu dan masalah substantif merupakan masalah pokok. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja ciri dari masalah-masalah fasilitatif dan substantif ini. Dengan mengetahui apa dokumen penting kita miliki merupakan termasuk ke dalam masalah fasilitatif atau masalah substantif. Maka dari itu kita baru bisa menentukan kode klasifikasi yang ada di dalamnya. Membuat daftar tabel yang tentunya di dalamnya terdapat
kode klasifikasi yang sesuai dengan masalah pada arsip tersebut. Setelah itu kita memasukkan kode klasifikasi itu ke dalam suatu tabel yang telah kita isi dengan arsip dan pemberkasan arsip-arsip yang telah kita susun tadi. Yang keempat yaitu nama indeks arsip. Indeks arsip ini berguna sebagai identitas dari arsip tersebut sebagai kata kunci dalam pencarian arsip itu menjadi temu kembali arsip itu kembali. Tahapan kelima yaitu indeks relatif dan menyusun indeks abjad dari arsip. Ini digunakan sebagai identitas lebih terperinci dari dalam suatu kode klasifikasi yang ada pada suatu arsip. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam yaitu kita mempraktikkan dalam menyusun dan menata arsip sesuai dengan kodenya pada rak-rak yang telah kita sediakan. Untuk seterusnya kita akan menjelaskan mengenai kode klasifikasi. Kode klasifikasi merupakan unsur yang sangat penting pada suatu penyusunan klasifikasi arsip. Seperti contoh, ada kata-kata DM0303. Ini memiliki maksudnya tersendiri, yaitu pada DM memiliki maksud masalah pokok, 03 pada bagian pertama yaitu bagian masalah, 03 pada bagian 3 yaitu suku masalah. Masalah pokok merupakan penggolongan dari arsip yang ingin penggolongan dari dokumen penting yang ingin kita arsipkan. Bagian masalah merupakan bagian masalah utama apa yang bisa digolongkan yang mencakup segala macam masalah atau segala macam golongan. Suku masalah merupakan data terperinci atau suatu masalah terperinci dari bagian masalah atau sub-sub masalah yang ada. Pembahasan mengenai indeks relatif. Untuk memudahkan kita dalam menelusuri kode klasifikasi untuk dokumen penting yang ingin kita susun tersebut, perlu disusun indeks relatif yang terdiri dari susunan istilah ataupun nama-nama masalah yang ada dalam klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad. Maka dari itu, ini akan memudahkan kita dalam mengetahui apa saja kata-kata yang terdapat dalam judul atau identitas dari arsip yang telah kita arsipkan. Baiklah, untuk seterusnya kita akan mengetahui teori praktik pada contoh video berikut. Baiklah, untuk praktiknya saya akan memperlihatkan suatu penyusunan klasifikasi arsip yang telah saya buat menurut tahapan-tahapan yang tadi telah dibahas. Tahapan yang pertama yaitu tadi menata dan menyusun pemberkasan arsip atau file yang akan diklasifikasi. Baiklah, pada awal video ini saya memperlihatkan seluruh surat atau dokumen penting yang ada pada di rumah saya yang ingin saya arsipkan. Ini merupakan bagian-bagian dengan mengumpulkan 10 dokumen penting yang akan saya arsipkan. Baiklah, untuk tahapan seterusnya saya telah membuat tabel klasifikasi yang memuat di dalamnya ada klasifikasi masalah, yaitu yang memuat 2 masalah, yaitu masalah substantif dan masalah fasilitatif sesuai dengan ciri dari arsip-arsip yang telah saya kumpulkan tersebut. Dan juga di dalamnya telah terdapat kode klasifikasinya sesuai dengan kode klasifikasi yang ada dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai PKA Departemen Pekerjaan Umum dan juga pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Sosial. Baiklah, kita lanjut. Sini sudah ada 10 arsip yang telah saya klasifikasikan menurut kode yang ada. Selanjutnya, saya telah membuat daftar indeks relatif menurut nomor pertama, nama arsip yang tadi telah saya kumpulkan, nama indeksnya atau filling segment yang merupakan diambil dari sumber-sumber dari arsip tersebut, dan indexing order yaitu cikal dari pembuatan kode indeks yang telah ada aturannya tersendiri.
Baiklah, setelah 10 arsip ini saya buat kode indeksnya, maka telah terbuat oleh saya indeks abjad dari arsip-arsip tersebut. Indeks abjad ini berguna untuk penghubung atau pencarian kembali indeks yang ingin kita pencarian kembali mengenai segala sesuatu berhubungan dengan arsip agar mencari temu kembali arsip menjadi lebih mudah. Baiklah, yang terakhir saya telah membuat indeks kode klasifikasi dan masalahnya sesuai dengan penggolongannya tadi. Seperti tadi, yang AH ini merupakan suatu submasalah atau masalah pokok. AH06 merupakan masalah pokok dengan bagian masalah, dan yang lebih terperinci lagi AH0609 yaitu bagian lebih terperinci dari suatu data yang ada pada bagian masalah dan masalah pokok. Dan ini telah saya buat keseluruhannya menurut aturan yang telah saya bilang tadi dari pola klasifikasi kearsipan kedinasan dan PKA Departemen Pekerjaan Umum. Baiklah, untuk itu praktik penyusunannya telah selesai. Baiklah, kita akan langsung ke praktik penyusunan secara langsung pada arsip-arsip yang ada. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah teknik praktik secara langsung terhadap arsip yang ingin saya perlihatkan atau ingin saya praktekkan pada video kali ini. Baiklah, untuk seterusnya saya akan memperlihatkan arsip-arsip yang ingin saya klasifikasikan sesuai dengan kode klasifikasi pada map dan akan dimasukkan ke map yang sudah saya beri kode. Baiklah, ini merupakan contoh dokumen penting yang akan saya klasifikasikan. Ini adalah kode klasifikasi yang sudah saya beri dan akan saya masukkan ke dalam map-mapnya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya setelah saya beri. Maka dari itu, semua arsip ini telah saya lakukan kodenya, telah saya beri kodenya untuk saya masukkan ke dalam map yang telah saya sediakan. Ini adalah contoh kode map yang telah saya berikan dan akan saya masukkan arsip yang telah saya beri kode tadi. Baiklah, arsip telah selesai saya masukkan dan akan saya letakkan pada rak yang telah saya sediakan. Begitu juga dengan arsip yang ini. Arsip yang ini telah saya masukkan atau telah saya beri kode klasifikasi, lalu akan saya masukkan ke dalam map yang telah saya sediakan dan telah saya beri kode klasifikasinya. Baiklah, kedua map ini telah saya masukkan sesuai dengan kategorinya dan kode klasifikasi sesuai masalah-masalahnya tersebut. Baiklah, cukup sekian teknik praktik penyusunan secara langsung pada arsip yang saya miliki. Mohon maaf bila ada kejanggalan atau kesalahan dalam penyampaian atau mungkin teori yang telah saya berikan. Diterima kritik dan saran. Maka dari itu, silakan subscribe, like, dan komen pada video yang telah saya buat ini. Silakan komentar pada link komentar di bawah. Baiklah, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.